hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi hari ini di dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, saudara, Matius mengatakan bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kalau hidup kita diperintah oleh Allah, maka itu pasti akan mengubahkan hidup kita menjadi produktif untuk menghasilkan buah yang berkualitas Tuhan. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan bahwa prinsip alaminya adalah segala tumbuhan atau pohon akan menghasilkan buah yang sesuai dengan jenisnya. Misalkan saudara, pohon apel akan menghasilkan buah apel. Pohon korma juga akan menghasilkan buah korma. Hal ini juga berlaku dalam kehidupan kerohanian kita. Kehidupan yang baik pasti akan menghasilkan praktek hidup yang baik juga. Ya, Tuhan Yesus juga mengatakan buah yang baik tentu berasal dari pohon yang baik. Begitu pula buah yang tidak baik menghasilkan, saudaraku, berasal daripada pohon yang tidak baik. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pohon yang tidak baik, saudaraku, itu pasti akan ditebang dan juga dibuang ke dalam api. Pertanyaannya, apakah pohon kehidupan kita menghasilkan buah-buah kerajaan Allah? Dengan gambaran inilah Tuhan Yesus mau menyatakan supaya kita sungguh-sungguh dapat membuat perbedaan pengajaran yang palsu dari buah yang mereka hasilkan. Pembacaan kita dimulai dengan kata ini, waspadalah. Ya, kata waspada ini dalam bahasa Yunani berasal dari kata proseko, yang artinya adalah take heed, perhatikan. Jangan anggap remeh, beri perhatian. Karena Yesus berkata, nabi-nabi palsu ini datang dan mereka menyamar seperti serigala, datang seperti domba. Itu di ayatnya yang ke-15 berkata mereka menyamar. Tahu menyamar ya? Menyamar itu adalah berpura-pura menjadi yang lain. Itu dibilang oleh Alkitab, mereka datang seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Dan mereka datang tidak menyayangkan umat pilihan Allah. Nah, Alkitab berkata, mereka ini kelihatan baik, tapi mereka buas. Pengertian buas adalah mengancam kehidupan. Nah, di sini dikatakan dalam Alkitab, Yesus mengatakan, kita perlu mengembangkan kemampuan untuk membuat perbedaan. Kita harus dapat membedakan mana pengajaran palsu dan mana pengajaran yang sehat. Ya. Yesus berkata bahwa keduanya kelihatan dari buahnya. Apa buah yang dimaksud di sini? Buah yang pertama adalah buah pemikiran mereka. Ya, mereka kadang-kala membawa pengajaran pemikiran yang hanya ingin memuaskan keinginan mereka. Yang kedua adalah buah praktek kehidupan mereka yang mereka sodorkan betul-betul bertentangan dengan prinsip kerajaan Allah. Maka Yesus berkata, kita harus dapat membuat perbedaan yang jelas. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 20, saudara, 29 sampai 30. Alkitab katakan,
Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Ya, jadi nabi-nabi palsu yang mengajarkan pengajaran palsu hanya dapat menghasilkan kebenaran palsu saja. Jadi firman Tuhan yang kita baca tadi saudaraku, tentunya bahwa buah mereka dan pelayanan mereka palsu dan tentunya tidak bertahan lama. Mereka membesarkan diri dan bukan Kristus yang mereka besarkan. Diri mereka sendiri serta menarik orang pada diri mereka. Jadi tujuan mereka adalah mengeksploitasi orang yang mengikuti mereka dan bukan membangun mereka. Nah, sudah jelas bahwa Alkitab katakan buat kita, cara mereka melakukannya adalah pertama mereka menarik untuk diri mereka sendiri. Karena memang mereka tidak berniat membawa orang kepada Kristus. Kata yang Paulus katakan di Kisah Rasul pasal yang ke-20 tadi, tidak menyayangkan. Ya, Yesus menggunakan kata yang lebih keras. Mereka ini buas. Mereka ingin menghancurkan orang percaya dengan pengajaran yang palsu, dengan hal-hal yang dapat menghancurkan kehidupan mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata, waspada. Kita harus punya penilaian yang tepat mengenai hal ini. Kita perlu mengembangkan kemampuan untuk menilai dengan benar. Saudara, bagaimana saudara melihat uang yang palsu atau uang yang asli? Caranya, pelajari yang asli. Nggak usah peduli yang palsu. Yang palsu berubah-berubah. Yang asli tetap terjaga. Pelajari firman Allah. Bangun hubungan dengan Kristus. Maka kita akan membangun sebuah kehidupan yang kuat. Amin, saudara. Kita perlu mengembangkan kehidupan yang memiliki discernment spirit. Yaitu kemampuan untuk membuat perbedaan. Ya, jangan lupa Tuhan Yesus Kristus berkata, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Kita harus mengeluarkan buah kehidupan Kristus. Saudara, saya mau berdoa buat kita sekalian. Supaya kita betul-betul mengembangkan kemampuan perbedaan ini. Supaya kita kemudian dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang merupakan pengajaran yang benar dan yang bukan. Kita sedang hidup di zaman dengan informasi yang sangat tinggi. Di mana orang dapat mengajarkan apa saja dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya kami semuanya akan bertumbuh di dalam kemampuan untuk membuat perbedaan. Amen. Tuhan berikan kepada kami kemampuan untuk discernment ini Tuhan. Untuk dapat membuat perbedaan-perbedaan antara pengajaran yang benar dan yang tidak benar. Roh Kudus bantu kami. Tuhan terangi hati kami. Biar kami terus memandang kepada firman kebenaran-Mu dan melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan ini. Bapa bantu kami. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day.